Saya lanjutkan pertemuan hari ini tadi ya tentang stoikiometri 2. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang malam tetap semangat ya. Saya lanjutkan. Bentar, ini masih ada yang mau masuk. Bisa dilihat ya. Tadi nomor 613 sudah. Sekarang sudah ya tadi ya. Nggak ada pertanyaan? Ada? Tidak pertanyaan? Tidak ada Bu. Belum, Bu. Sekarang mengenai penentuan reaksi pembatas. Nah, apa itu reaksi pembatas? Coba tadi kalian lihat ya, soal tadi itu ada A plus B, ya, ada AL sama HCl. Jadi kan A plus B kan itu menjadi AlCl3 plus H2 gitu ya. Tadi yang diketahui hanya salah satu saja. Benar nggak? Tadi yang diketahui AL-nya ya. Tadi yang diketahui AL-nya, volume AL dan rapatan ya, massa jenis. Kalian cari massa AL, terus dibagi MR dapat mol AL. Tanpa kalian tahu HCl-nya berapa, itu dianggap dia itu berlebih gitu ya. Nah, tanpa itu kalian bisa menghitung produk gas hidrogen ya tadi, pertanyaan yang sebelumnya tadi, benar kan? Ya. Nah, jadi kita yang diketahui hanya satu saja, itu perhitungan sesuai dengan mol, perbandingan mol secara kuantitatif. Jadi perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisiennya. Benar itu? Sudah dipahami ya? Nah, sekarang bagaimana reaksi pembatas? Nah, reaksi pembatas itu apabila reaktannya itu diketahui dua-duanya jumlahnya. Jadi misalnya contoh soal yang sebelumnya, HL tahu jumlahnya, kemudian HCl juga diketahui jumlahnya, jadi ada datanya. Nah, nanti akan ada salah satu habis, salah satu berlebih. Begitu. Paham nggak ini maksud saya? Paham, Bu. Paham, Bu. Jadi adanya reaksi itu ketika reaktannya itu diketahui semua jumlahnya. Jadi kalian harus menentukan mana yang berlebih, mana yang kurang. Kalau hanya diketahui satu saja, perhitungannya sesuai dengan koefisiennya. Gitu. Nah, itu pengertiannya adalah reaksi dapat dalam keadaan berlebih, maka sebagian dari reaksi yang berlebih tetap berada dalam campuran. Jadi nanti ada sisa. Tapi yang reaksinya terbatas atau menjadi reaksi pembatas, dia akan habis bereaksi. Seperti itu. Nah, contohnya ini. Berapa jumlah mol dari FeOH3 yang dapat dihasilkan dari reaksi antara Fe2S3 kemudian 2 mol H2O dan 3 mol O2. Gimana itu reaksinya? Berapa jumlah mol FeOH3 padat yang dihasilkan oleh reaksi 1 mol Fe2S3. Jadi kalian harus mereaksikan antara reaksinya adalah Fe2S3 gitu ya, ditambah H2O
Itu kemudian ditambah O2. Nah, ini menjadi salah satu hasilnya adalah FeOH 3 kali. Di sini ada mula-mula, ada reaksi, ada sisa. Nah, kalau yang tadi nggak ada itu mula-mula, reaksi, sisa nggak ada. Kenapa? Karena yang diketahui salah satu saja, maka yang lain mengikuti perhitungan stoikiometri. Coba itu kalian oret-oret sebentar. Saya tak ambil kalkulator dulu. Oke, kita hasilnya apa ini? Hasilnya adalah salah satunya ini produknya. Produknya adalah besi trioksida. Berarti produknya salah satunya adalah FeOH 3 kali. Ini fasenya padat. Kemudian ada sulfur. Ini fasenya juga padat. Oke, ini sudah setara apa belum? Reaksi ini. Sudah setara apa belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Kita setarakan Fe-nya dulu yang paling depan. Fe di sebelah kiri 2 Fe. kanan 1. 2. Oke, berarti ini sudah fix ini. Sudah fix Sudah fix koefisiennya 2 untuk FeOH 3 kali. Nah, maka yang sudah pasti adalah jumlah O dan jumlah H. Benar nggak? Nah, enaknya kita setarakan apanya dulu? H apa O-nya dulu? Coba, ini perlu keterampilan. Enaknya kita setarakan O apa H-nya dulu? Coba. Ya dulu. 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 Kenapa? Bu. Karena ini hanya cuma ada di H2O. Kalau O kan ada di H2O dan H2 begitu. Jadi kita pilih setarakan H dulu. H di sebelah kanan 6, di sebelah kiri cuma 2, maka 3. Paham ya? Oke, 3H2O sudah fix ini, koefisiennya 3. Nah, ini juga udah fix O-nya di sebelah kanan itu 6. Karena nggak ada O lagi di sini. Ini 6. Sementara ini udah ada 3. Koefisien H2O ini juga sudah fix tadi untuk menyetarakan H. Nah, maka O-nya itu di sini 6 untuk O-nya ya. O sama dengan 6 di sini. Bentar, ini ada yang mau masuk. Nah, di sebelah kiri sudah ada 3 di H2O. Maka di sini tinggal berapa? 3 kan? Di sini harusnya. Nah, karena di sini 3/2. maka 3/2. Oh, di sebelah kanan 6, di sebelah kiri di sini 3 dan 3. Jadi 6. Nah, sekarang tinggal S. S-nya di sini 3. Paham ya itu ya? Kita masukkan satu-satu. Fe2 nya ada 1 mol mula-mula. Ini kita tulis 1 mol. Yang boleh kita masukkan dalam reaksi itu hanya mol. Tidak boleh massa, tidak boleh jumlah molekul, tidak boleh volume, harus mol. Maka kemarin saya bilang konsep mol. Oke, H2O-nya ada berapa? Ada 2 mol. Di sini. O2-nya ada berapa? Ada 3
mol. Yang ini nggak ada ini nggak ada, ini nggak ada mula-mula. Nah, sekarang ini ada 3 reaktan diketahui semua jumlahnya. Tapi untuk di soal nggak langsung mol ya. Besok di soal-soal itu diketahuinya tidak langsung mol demikian. Tapi kayak tadi, diketahuinya bisa massa, bisa volume, dan rho. Maka kamu cari massa dulu. Jadi kamu harus mengubah mol. Paham ya itu ya? Jadi di soal itu nggak langsung sedia mol. Tapi data lain yang harus kamu jadikan mol. Oke, sekarang menentukan reaksi pembatas setelah diketahui mol mula-mula. Coba ini, siapa yang bisa, ini mana yang jadi reaksi pembatas ini? Siapa yang habis ini? Siapa yang habis? P2S3. Apa? Coba caranya gini. Caranya seperti ini ya. Caranya, mol ini kamu bagi koefisiennya. Ini koefisiennya berapa ini? 1 ya. 1 dibagi 1 berapa? 1. 1 ya. Nah, maka ini 1 dibagi 1. Jawabannya untuk Fe2S3 ini 1. Kemudian untuk H2O, ini mol mula-mula dibagi koefisiennya berapa? 2/3. 2/3. 2/3. Itu cara menentukannya. Kemudian untuk O2, 3 dibagi Itu tadi 3/2. 2, Bu. 2 ya. Dapatnya dari Iya. dibagi 3, 3/2. 2. Jawabannya 2. 2. 2. 1. Ini 1 ini sama 2/3 sama 2, ini 2. Ini paling kecil siapa? 2/3. Paling kecil 2/3 ya. Nah, maka H2O inilah yang merupakan reaksi pembatas. Nah, ini H2O ini yang merupakan reaksi pembatas. Jadi, kalau dia reaksi pembatas, maka apa tadi bilangnya? Reaksi pembatas adalah yang habis bereaksi. Ini 2 mol. Sampai sini dulu paham nggak? Paham. Bu. Jadi ini menentukan dulu reaksi pembatas, caranya dengan mol mula-mula dibagi koefisiennya. Angka terkecil hasil pembagian tersebut adalah merupakan reaksi pembatas. Sekarang, jadi dia habis, yang namanya reaksi pembatas itu habis bereaksi. Nah, sekarang mencari Fe2S3-nya, mencari O2-nya, mencari FeOH3 dan 3S sama kayak tadi. Perbandingan mol. Jadi Fe2S3 yang bereaksi, R ini adalah bereaksi, adalah 1/3 dikali 2 mol. Benar nggak tadi kayak gitu? Ya, kan perbandingan mol sama dengan koefisien. Nah, maka yang reaksi pembatas ini yang jadi patokan. Paham? Paham nggak? Nah, sampai di situ langkahnya kayak tadi, mencari mol. Jadi anggaplah ini yang diketahui 2 mol. Maka Fe2S3 yang bereaksi adalah 1/3 dikalikan 2 mol. Paham nggak ini? Kemudian nyari O2 yang bereaksi berarti 3/2 kan molnya koefisiennya 3/2. Koefisien H2O-nya 3 dikalikan 2 mol. Paham nggak? Fe2O3-nya 2/3 ya kali 2 mol. Jadi yang jadi patokan adalah reaksi pembatasnya. Kemudian yang S 3/3 kalikan 2
mol. Begitu, paham nggak? Nah, berarti ini berapa nih? 1 dikurangi 2/3. 1 kurangi 2/3 itu Sepertiga, Bu. 3, Bu. nah, Sepertiga. ini habis bereaksi yang H2O. Kemudian yang O2 ini berapa tuh ini? Ini ya. Masa habis? Oh, 4. 3 mol dikurangi 1 ya. Berarti berapa? 2 mol. Benar nggak itu? Hitungan saya benar nggak? Dicek. Betul, Bu, betul. 2/2/3 kali 2 mol. 2 mol jadi 1 mol, 3. Ya benar ya. 3 kurangi ini kan langsung 3 kurangi 1 mol kan. Ini perhitungan ini 1 mol kan. Maka 2 mol. Yang ini. Nah, kalau sebelah kiri itu dikurangi, karena apa? Karena dia berkurang karena bereaksi. Kalau sebelah kanan dijumlah. Ini kan tadinya 0 nih. 0. Dijumlah karena sebelah kanan itu produk. Sebelah kanan itu terbentuk. Maka dijumlah. Berarti berapa ini? 4/3 ya ini ya? Ya, Bu. 4/3 mol. Kemudian S yang terbentuk adalah 6/3. Berarti berapa? 2. 2 mol. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Sekali lagi ini menunjukkan reaksi pembatas itu adalah yang habis bereaksi. Tadi caranya kalau disimak ya, caranya membagi antara mol, ingat, mol dibagi koefisien. Jika diketahuinya di soal bukan mol, masih dalam bentuk massa, masih dalam bentuk volume, ya tetap bagaimana caranya kamu ubah ke dalam konsep mol dulu di pertemuan kemarin. Paham ya itu ya? Ada pertanyaan enggak? Enggak ya? Saya lanjutkan. Nah, reaksi itu ada yang serentak, ada yang berurutan. Ini yang reaksi serentak nih. Jika ada campuran magnesium dan aluminium, ya logam campuran yang mengandung aluminium dan magnesium, logam campurannya sebanyak 0,710 gram. Ini terdiri dari 70% Al, dan terdiri dari 30% Mg. Mg ya. Mg. Nah, bereaksi dengan HCl berlebih, maka akan ada gas hidrogen yang dihasilkan. Nah kalau ini bukan pembatas ya, ini tinggal dijumlahkan saja. Jadi caranya Al ini ya, simak ya, Al berarti 70/100 dari 0,710. Ini berapa angkanya? Itu massa, masih dalam satuan gram. Kemudian kamu jadikan mol. Al itu adalah 27 ya nanti. Ini mol. Ini sama. Kamu cari Mg. Massa Mg-nya berarti 30% dikalikan 0,710. 30% kalikan 0,710 berapa? Kalian coba ya, jangan hanya mendengarkan. Kalau mendengarkan itu kayaknya bisa gitu. Tapi nanti kalau ada soal belum tentu bisa gitu ya. Masa ini kamu jadikan mol juga. Magnesium itu kalau nggak salah 24. Nah, setelah kamu jadikan mol,
Ini bukan reaksi pembatas. Kenapa? Karena sudah diketahui ditulis di situ HCl-nya berlebih. Jadi kamu nggak usah mikir HCl-nya berapa. Berarti katakanlah ini yang diketahui satu saja. Ini ada yang udah ngitung belum? Molnya Al berapa? Molnya Al berapa? Mol AL 0,0184. 0,0184 mol ya. Ini saya bilang mol. Ya, dapatnya tadi dari 0,710 kali 70% dapat massa dibagi 27. Kemudian Mas, mol Mg. Mbak yang udah menghitung berapa? 0,0089. 0089 mol. 0,0089. Iya, Bu. Oke, makasih ya, Mas. Sama-sama, Bu. Nah, ini tolong diperhatikan ya. Nah, pertanyaannya adalah apa? Berapa massa H2 yang dihasilkan? Nah, ini tadi 3/2. Berarti H2 dari reaksi 1, ini reaksi 1, ini reaksi 2. H2 itu berarti 3/2 kali 0,0184. Ini berapa? Kemudian H2 yang dihasilkan dari reaksi kedua adalah 1/1 kali 0,0089 ini. Berarti H2 yang kedua ini nggak usah dihitung kan sama ya, karena perbandingannya 1:1. 0,0089. Kalau yang reaksi 1 berapa, Mas? Mbak, 3/2 dibagi 0,0184 berapa? 3/2 dikali 0,0184 berapa? 0,0276. 0,0276. 0,276. 76. Berapa? 6. 6. Gitu ya. Ini satuannya mol semua ya. Nah, ini tinggal kalian jumlah. Ini H2 terbentuk ini kalian jumlah satuan mol. Kalau pertanyaannya massa, berarti dikalikan MR-nya. MR-nya 2. Kalau pertanyaannya volume pada kondisi STP gimana? Kalau pertanyaannya volume pada kondisi STP berarti mol itu diapakan? Dikali 22,4. 22,4. Liter per mol. Maka dapat satuan H2 dalam liter. Kalau ditanyakan jumlah molekul H2 yang dihasilkan, berarti mol tersebut dikalikan bilangan Avogadro. Oke, saya lanjutkan. Reaksi berurutan. Kalau tadi itu reaksi serentak. Jadi Mg dan Al itu ditambah HCl langsung serentak membentuk MgCl2 dan AlCl3 tanpa tunggu-tungguan. Nah, kalau ini reaksi berurutan ini tunggu-tungguan ini. Jadi contohnya ini adalah reaksi yang pertama ada kalium permanganat KMnO4 ditambah HCl menghasilkan kalium klorida, mangan klorida ya sama air dan gas klor. Nah, gas klor yang dihasilkan direaksikan dengan kalsium hidroksida. Nah, berarti reaksi kedua ini nggak akan terjadi apabila reaksi satu belum terjadi gitu. Karena reaksi satu itu menghasilkan gas klor. Nah, gas klornya ini dijadikan reaktan untuk reaksi kedua, dijadikan pereaksi untuk reaksi kedua ditambah kalsium hidroksida. Nah, menjadi kalsium klorat, ini ya kalsium diklorat ditambah kalsium diklorida dan air. Nah, ini hasilnya ada kalsium diklorat ini. Nah, maka kalsium diklorat ini ditambah natrium sulfat.
Nah, reaksi ketiga nggak akan terjadi apabila reaksi kedua belum terbentuk. Dan tidak akan terjadi apabila reaksi satu belum terbentuk atau belum terjadi. Gitu ya, itulah yang namanya reaksi berurutan. Paham ini? Paham ya? Nah, dengan menganggap reaksi lainnya berlebih. Jadi, menganggap reaksi yang lain berlebih. Jadi, ini tuh berlebih. Ini tuh berlebih gitu. Ini berlebih itu artinya cukup untuk mereaksikan klor. Natrium sulfatnya berlebih itu artinya cukup untuk mereaksikan kalsium diklorat. Seperti itu. Nah, dapat dihasilkan non-HCl yang dipakai. Paham ya? Nah, sampai sini untuk pertemuan kedua untuk hari ini. Artinya ini pertemuan ke-7, tadi butuh 2 kali pertemuan Zoom. Nah, ada pertanyaan? Boleh bertanya tentang pertemuan yang kemarin. PR boleh juga. Oh iya, Bu, saya ingin bertanya, Bu. ya. Siapa namanya? Diwa, Bu. Diwa. Jadi kelas Dari kelas Kimdas S. S. Ah, kan gini, Bu, kan tadi kan reaksi pembakaran tuh ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna, ada juga yang paling nggak sempurna, kan gitu, Bu. Iya. Nah, kalau bisa gambarannya, imajinasinya tuh sempurna nggak sempurna, gimana, Bu? Gambarannya. Ini, kalau kamu tahu pembakaran sempurna itu bersih. Jadi artinya CO2 itu kalau yang menghasilkan CO, kalau itu kayak asap kendaraan bermotor itu ada hitam-hitamnya gitu. Itu bayangannya ya biar kamu nah. Tadi yang sempurna itu hasilnya CO2. Benar ya? Itu bersih artinya. Nah, kalau kamu lihat asap bis gitu ya, asap bis yang hitam gitu ya. Itu biasanya bisnya udah tua atau mobil diesel yang udah tua gitu kan, asap yang keluar itu kan hasil pembakaran. Kendaraan bisa berjalan itu kan hasil pembakaran dari bahan bakar ditambah O2 menjadi CO2 dan H2O. Nah, yang nggak sempurna itu nanti ada asap warna hitamnya itu gas karbon monoksida. Itu. Nah, kemudian yang paling nggak sempurna itu contohnya hasilnya karbon. Karbon itu arang. Arang itu malah cenderung padat. Warnanya hitam. Nah, contohnya kalau di tempat kalian ada nenek-nenek yang masih menggunakan kayu bakar, nah itu kan akan ada kayak semacam gas gosong atau apa ya, alat masaknya itu jadi gosong, padatan yang gosong. Nah, itu yang namanya karbon, hasilnya C. Hasilnya C, paham nggak? Paham, Bu. Kalau bis yang sudah tua gitu kan asapnya kan hitam gitu ya, kemepul. Nah, ini apa sih? Misalnya C8 oktana ya. Oktana itu C8, H berapa? Alkana yang C-nya 8 itu. 16. 18 ya. 16. Kalau dia sempurna hasilnya kita setarakan sekalian ya. CO2 plus ini yang sempurna. Gas CO2 saja sebenarnya sudah mencemari kan, makanya kita tuh akan beralih ke energi listrik misalnya untuk kendaraan. Ya, tapi belum karena mesin-mesin di Indonesia tuh belum support kan gitu kan. Ya sebenarnya sudah, tapi orang itu untuk beralih ke kendaraan yang masih dianggapnya baru ya kan tetap penjualannya belum baik ya. Benar nggak? Yang atas sempurna, yang bawah ini nggak sempurna. Kayak bus yang banyak yang dapat tugas. Terus yang paling nggak sempurna
Nah, ini kalian setarakan sendiri. Gimana nyetarakannya? Jadi sama-sama. Nah, ada juga penyebabnya tidak sempurna itu O2 yang disediakan itu kurang atau tidak cukup untuk membakar C8H18 itu. Tapi tadi kalau Kak Diwa tuh tanya gambarannya ya itu tadi. Nah ini ya C-nya di sini 8, H-nya 9 gitu kan. Nah O-nya berapa? 16 tambah 9 berapa? 25. 25. Nah ini 25 per 2 ya berarti ya 25 Per 2. per 2. Yang bawah kamu lengkapin. Ininya tetap 8 untuk CO. Tapi H2O yang dihasilkan juga tetap 9 ya. Tetap 9. Tetapi O2-nya berapa ini? 8 ditambah 9. 17 per 2. Nah ini yang saya bilang tadi. O2 yang disediakan nggak banyak gitu. Jadi nanti bisa menghasilkan pembakaran yang nggak sempurna. Nah, apalagi yang menghasilkan C. C-nya tetap 8. Hanya di sini ya tetap 19, ya tetap 9. O-nya tapi cuman ada 9. Paham nggak ini? 9 per 2. Paham, Bu? Paham ya? Ada lagi? Waktunya masih berapa menit? Saya, Bu. 4 menit ya. Anidia. Mana nih gambarnya Anidia? Nggak kelihatan. Iya, Bu. Ini jaringannya nggak stabil dari tadi, Bu. Oh, iya, iya. Ya, Bu. Saya Anidia Dinda Nur Syafia dari kelas Kimia Dasar Ki. Kimia 113/2021 mau bertanya. Ya. Tadi kan ada reaksi penggantian tunggal atau ganda ya, Bu. Itu mengapa bisa terjadi reaksi tersebut dan bagaimana caranya kita bisa membedakan mana yang tunggal dan mana yang ganda? Yang mana ya tadi ya? Yang sama slide-nya sama yang reaksi pembakaran, Bu. Nggak bisa ya ini. Bentar deh, ini nggak bisa. Bentar ya. Ya, Bu. Aduh, nggak bisa ya. Pergantian ganda atau tunggal itu kayak substitusi aja deh. Kayak substitusi, pergantian ya. Nggak bisa tak buka itu slide-nya. Penggabungan, penguraian, penggantian. Nah ini ya. Jadi kalau di buku penggantian yang perpindahan tunggal, di mana sebuah unsur memindahkan unsur yang lain ini jadi kayak tadi kan contohnya ada CU plus 2AG plus ya, CU-nya padat. Benar nggak tadi? CU-nya padat. Nah, AG-nya positif itu artinya AG itu dalam bentuk larutan. Nah, dalam bentuk larutan itu bisa dari AgCl, bisa AgNO3. Nah, kalau perpindahan tunggal itu tuh salah satunya reaktannya padat. Jadi yang berpindah hanya satu saja. Paham nggak? Tapi kalau perpindahan ganda, itu kedua-dua reaktannya itu larutan. Coba kamu perhatikan contohnya. Kalau perpindahan ganda, tadi kan keduanya larutan. AgNO3 plus NaCl. Benar nggak? Anidia. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, jadi ketika dua-dua reaktannya itu larutan, maka perpindahan yang terjadi perpindahan ganda. Kayak ganti-ganti pasangan, gantian pasangannya. Gitu. Paham? Jangan ketawa ya, Diwa ya. Ini kan cuma permisalan gitu. Tadinya Ag sama NO3, jadinya Ag sama Cl nih. Kemudian tadinya Na sama Cl, Na-nya jadi sama NO3 yang berpindah 2. Maka itu ganda. Tapi ketika salah satu padat, Cu kan nggak berpasangan. Dia sendiri.
gitu. Nah, maka tadinya sendiri si CU itu kan jadinya dia hanya berwujud larutan. Jadi coba kamu ganti CU ini ya yang yang ganda sudah jelas ya. Nah, ini ya. CU padat ditambah, nah coba saya beri contoh AG plusnya itu diperoleh dari, aduh ini udah tinggal kurang 1 menit, diperoleh dari AG CL misalnya. Nah yang berpindah itu hanya CL-nya aja ke CU, jadinya CU CL2, AG-nya sendiri. Nah itu yang disebut pergantian tunggal. Paham ya? Yang pindah cuma CL-nya aja ke CU. Tapi kalau yang dua-duanya wujudnya larutan itu saling pindah dua pasangan itu. Begitu. Kalau masih ada pertanyaan nanti akan saya jawab lewat grup ya. Misalnya saya slow respon, silakan WA terus sampai saya menjawabnya. Karena terlalu banyak grup di dalam WA. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.